Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan buat pencarian. Jadi pencariannya tuh nanti bisa pilih tanggal, masukkan teks, kemudian ada tombol cari di bagian kanan. Ya, oke, kita langsung saja ke kodenya. Ini table kita ini tabelnya tidak responsif ya. Kalau kita klik kanan, kita inspect. Nah, dia ini tidak bisa digeser ke sini, tidak bisa digeser horizontal tuh dia tidak bisa. Karena saya lihat dia tidak ada div-nya. Jadi di sini untuk bisa scroll secara horizontal, kita harus buat div, kemudian kelasnya adalah table responsive. Ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam div-nya. Jadi gini dia nih. Oke, jadi harus diapit di div yang table responsive. Ini kalau seperti ini harusnya dia udah bisa digeser. Nah, ini dia. Oke. Baru berikutnya kita lanjutkan dengan membuat ini ya, pencarian tadi ya. Saya cari di internet saja Bootstrap 5 horizontal form. Ini dia. Di bagian bawah biasanya tuh kita mau cari yang horizontal. Tombolnya ada di bagian samping ini. Nah, ini bisa kita copy. Nanti kita modif saja. Kemudian saya pastekan di bawah ahref-nya. Oke. Kalau kita refresh, harusnya sudah muncul, tapi dia masih ke bawah. Berarti di sini saya buat div lagi, bcool saja saya buat. Linknya kita masukkan dalam kolomnya. Kolom ini kita buat dia auto supaya ukurannya otomatis ya. Berarti yang 12 kita ganti dengan auto. Ini juga sama, ini juga remember me kita tidak perlu, ini hapus saja. Tombol juga sama, kita kasih dia auto. Oke, coba kita refresh. Oke, sudah benar. Kemudian baru kita modif. Untuk yang ini visual hiddennya saya hapus. Oke, username tuh kita ganti jadi tanggal transaksi. Kemudian ini form group tidak kita pakai, saya ganti dengan form date tanggal. Lalu di sini request tanggal. Kalau tanggalnya tidak ada, kita buat dia jadi now, tanggal sekarang. Kemudian ini kita kasih kelas, kelasnya seperti biasa form control. Oke, simpan, kemudian refresh. Oke, ini udah muncul. Nah, kemudian ini jadi visually hidden ini yang bikin teks ini tidak kelihatan ya. Teks preference kita ganti jadi keterangan transaksi. Oke, refresh. Oke. Kemudian ini kita hapus, kita ganti jadi form text. Ini pakai key saja. Request key. Optionnya kita turuni ke bawah. Kelasnya form control. Kemudian placeholdernya keterangan transaksi. Ini dia. Kemudian ini kita ganti jadi cari, simpan, coba refresh. Oke, ini udah muncul. Kemudian kita maunya agar ini ke kanan ya, berarti di sini kita kasih ms auto. Oke, tombol cari ini kita kasih margin mt2, mt3. Masih tidak juga. Kita lihat di sini row udah bener, ini sudah bener. Kolom mt mungkin cool auto ya. Ini coba 5. Oh, seperti ini ya. Karena dia tidak, kalau dia ini kenapa jaraknya berbeda, karena dia tidak ada label ya, tidak ada labelnya. Oke, ini saya abaikan dulu, nanti kita perbaiki. Jadi ini sudah selesai. Kemudian berikutnya itu tinggal ini nih. Ini kita ganti dia dengan form open, kemudian array. Lalu nah di sini saya pakai URL, bukan pakai rute. Kalau URL tuh bisa gini dia. URL current. Oke. Kemudian metodenya kita pakai metode get. Nanti kelasnya baru kita isi dengan
kelas yang ini nih. Ini di copy, ini kemudian paste di sini. Nah, ini boleh dihapus. Kemudian tutup formnya kita ganti dengan form close biar konsisten ya. Oke, simpan. Kemudian coba refresh. Oke, ini udah jadi. Ya, nanti tinggal selanjutnya kita buat kode untuk melakukan pencariannya. Ini kalau kita isi, misalnya kita isi dengan infak, klik tombol cari, harusnya di URL-nya itu key sama dengan infak. Nah, untuk tanggal nih saya tidak jadi pakai now kayaknya, karena bisa jadi orang kan mau cari tanpa tanggal. Jadi tanggalnya itu kita buat dia defaultnya tidak ada saja. Sebentar, ini dihapus dulu. Kita coba cari lagi, misalnya infak, klik cari. Nah, nih, isinya cuman key, kalau tanggalnya 0. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk bagaimana kode untuk pencariannya lagi. Jadi supaya dia horizontal, dia tuh posisinya horizontal semua, tuh tinggal hapus saja yang G3 ini ya. Ini tinggal dihapus, refresh, harusnya dia udah sejajar semua. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika tombol cari ini dipilih, kan sebenarnya user ini kan dia ke halaman itu saja, ke halamannya sendiri. Jadi dia tidak berpindah ke halaman lain. Jadi dia tetap berada di kas index, tapi dia membawa data tanggal dan key ya, atau keyword pencariannya. Nah, di sini di kas controller untuk function indexnya, di sini kita akan buat gini dulu nih, query sama dengan kas user masjid. Baru kemudian kita buat if dollar request itu tidak ada di sini ya. Dollar request itu bisa dipakai kalau kita inject dia di sini, request dollar request. Nah, gini dia. Berarti di sini kita buat jika request filled key, berisi key maksudnya, maka query sama dengan query where. Nah, ini dia nih. Di Laravel 10 itu seingat saya sudah ada gini dia, where like, nama kolomnya keterangan, koma, baru kriterianya gini dia, request key. Kemudian kita buat if lagi. Oke. Nah, di sini request filled tanggal, where-nya adalah where tanggal sama dengan request tanggal. Berarti di sini kita buat, nah, query, mana dia query-nya? Query sama dengan latest, kemudian paginate 50. Simpan. Kemudian kita coba refresh. Oh, ini ada error. Unknown column where like. Oh, udah ada ya. Nggak bisa ya. Saya coba cari dulu. Laravel where like. Seingat saya itu di Laravel 6 atau 7 itu ada where like. Oke, memang tidak ada kayaknya. Kalau tidak ada database how do like where like query, memang harus dimasukkan dalam. Oke, tidak ada. Ini juga where kayaknya emang tidak ada. Ini seingat saya tuh ada seperti ini. Oh, dia buat custom search untuk makro. Harusnya sih bisa ya, tapi tidak apa-apa sih, kita ganti aja ini. Berarti where keterangan koma, tinggal tambah koma lagi di sini sebenarnya, like. Nah, gini. Jadi where keterangan like ini ya. Saya coba dulu. Mungkin nanti kita bisa coba pakai yang makro tadi ya. Oke, kalau saya kosongkan, oke, kalau saya isi tanggal, misalnya saya mau cari yang tanggal 29 saja. Tanggal 29, harusnya kan 29 ada 2. Oke, ini udah benar nih. Tinggal di sini tuh kita mau nambahin total ya. Di bawah ini total pemasukan dan total pengeluaran di kolom bawahnya. Mungkin posisinya kita pindah dulu, di input oleh siapa itu kita pindahkan setelah tanggal. Berarti di kas index di input olehnya
pindahkan setelah tanggal. Oke, berarti di sini kita pindahkan dia setelah tanggal. Oke, kita refresh. Oke, kemudian baru di bagian bawah ini berarti setelah tbody ada tfooter, tfoot, kemudian tr, kemudian td. Td pertama itu total. Di sini kita kasih kelasnya itu, sorry, bukan kita kasih kelas ya, kita kasih apa namanya tuh, lupa saya, row span ya, row span, cool span, aduh ngeblank saya, cool span, apa sih, row span, cool span. Nah ini dia. Astagfirullahaladzim. 1 2 3 4 5. Cool span-nya itu ada 5, namanya total. Nah, di TD berikutnya baru kita tampili nama variabelnya tadi kas, berarti kas sum. Yang di sum itu jumlah. Kita kasih where di sini. Where jenis, koma, jenisnya pertama pemasukan, masuk ya. Oke, kemudian keluar. Simpan, kita coba refresh. Oke, ini udah muncul. Tinggal kita kasih di sini format rupiah. Oke, format rupiah. Ini juga sama untuk pengeluarannya, format rupiah. Oke, ini udah selesai. Nah, kalau kita lihat ini kita geser saja. Biasanya kalau total tuh dia kan ke sini ya, ke left ya. Berarti kita kasih kelas di sini text right. Oke, coba dulu. Mau udah dia bergeser. Ini jenis, ini juga sama. Oh, tidak mau dia. Kita kasih teksnya itu text align, bukan ya, align right atau apa sih namanya, saya lupa. Seingat saya sih text right ya, mungkin ada masalah di template-nya ya. Oke, yang penting udah selesai ya. Nanti mungkin kita akan coba geser ke sini lah. Nanti saya coba cari dulu. Nah, tabelnya sendiri kita kasih mt jarak dengan bagian atas ini. Oke, tabelnya silakan dipercantik, boleh pakai tabel border ya. Untuk bootstrap ya, silakan cari sendiri lah untuk bootstrapnya. Nanti di sini ada total. Nah, baru di bawahnya kita buat tuh saldo ya. Total saldonya di sini misalnya kita buat di bawah aksinya ya, boleh saja. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan ini di video berikutnya. Lagi ternyata di Bootstrap 5 itu text right diganti dengan text end ya. Sama untuk apa namanya, text left berarti diganti dengan text star ya. Oke, ini saya pindahkan ke bagian end, ini juga ke bagian end. Oke, kemudian ini udah bisa. Nah, ini kita buat dia jadi center, apa namanya tuh, yang total ini kita buat dia jadi tag center sama dengan VW bold. Oke, udah selesai. Berikutnya adalah kalau kita lihat kode kita ini, perhitungan total pemasukan dan pengeluaran itu seharusnya tidak ada di view ya. Kita pindahkan saja dia ke index di controllernya. Jadi di sini kita buat total pemasukan sama dengan ini kita copy kasnya, kita copy sampai sini, di cut aja boleh, di cut, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian ini total pengeluaran. Oke, total pengeluaran juga sama, kita copy dia dari sini sampai sini. Kita tulis saja langsung total pengeluaran ini, kemudian kita tulis total pemasukan. Simpan. Nah, di sini berarti ini saya ini tinggal ganti aja, jadi keluar ya, keluar. Oke, kemudian ini ada error di where, ini kita abaikan saja.
Nah ini nih, kalau kita pakai compact, kita mau kirim banyak variabel tuh kodenya jadi panjang ya. Oke, sudah selesai, simpan, coba kita refresh. Oke, ini udah muncul. Jadi 70.000 dikurangi 50.000, saldo akhirnya adalah 20.000. Oke, ini sudah selesai. Nah, tinggal error ini, sebenarnya errornya karena where ini tidak dikenali di paginet ya. Jadi kalau misalnya nanti kita coba cari solusinya supaya editor itu tidak menandai bahwa ini error gitu. Oke, atau saya coba index workspace. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan berikutnya untuk modul-modul yang ada di aplikasi e-masjid kita. Saya cukupkan dulu, silakan dicoba.